Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelino Kolvin Pasar dari D3 Sistem Informasi. NIM 191050005 akan mempresentasikan program tugas akhir saya sebagai syarat sidang tugas akhir. Pertama-tama, di sini kita akan masuk ke menu Create User. Oke, di sini digunakan sebagai halaman untuk membuat user baru. Contohkan pertama adalah misalkan kita memberikan namanya adalah user, ya, user kan username-nya adalah user satu sorry user saja, untuk passwordnya baru username user 123. Baik, di sini sudah sukses dibuat. Ada satu akun yang sukses dibuat, lalu di sini masuk ke untuk login kita pakai yang tadi yaitu username-nya ada user, passwordnya yaitu user 123. Oke, di sini akan muncul halaman halaman tampilan user. Lalu jika ingin login sebagai admin, dapat dilihat di sini. Misalkan kita buat akunnya itu oke, baik. Sorry, di sini tidak perlu buat baru tadi. Jadi di sini untuk login sebagai admin itu sudah ada username dan password yang disimpan otomatis di dalam sistem ini. Jadi tidak perlu dibuat create user. Untuk adminnya sendiri, username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin 123. Oke, ketika kita login sebagai admin, dia akan masuk ke halaman admin. Di halaman admin ini, ya, admin itu bertugas sebagai pengontrol dari sistem ini, yaitu dia bisa memakai metode CRUD atau read, read, update, delete. Yang pertama saya akan mempraktekkan untuk create datanya. Untuk datanya di sini saya sudah persiapkan sebagai contoh. Di sini saya bisa meng-create data contoh laki-laki. Di sini S1 cukup aktif, cyber security, ada, tidak ada, TK-nya misalkan di atas 3,5 sampai 4, pengalaman magang misalkan ada, kemampuan bahasa Inggrisnya tingkat menengah, dan gajinya misalkan sama dengan UMP. Nah, di sini akan masuk datanya. Begitu pula jika dimasukkan yang data kedua, misalkan dibedakan beberapa, itu akan masuk lagi. Lalu di sini saya akan mencontohkan dari ekspor data. Contoh di sini sudah ada 4 data yang dimasukkan. Kita bisa melakukan ekspor. Ekspor data di sini adalah di sini datanya bisa disimpan sebagai file yang berekstensi .per. Contoh di sini ada 4 data. Saya akan men-save-nya itu sebagai contoh. Jangan lupa ditambahkan .per. Lalu kita klik save. Oke, di sini saya akan refresh-nya dulu. Ketika di refresh akan hilang lagi di tampil panelnya. Lalu ketika saya ingin mendapatkan kembali datanya, nge-get datanya lagi, saya bisa melakukan import. Lalu ini kita isi namanya tadi, dia akan keluar di sini, ini dia. Lalu kita open. Nah, ini dia.
datanya keluar sebagaimana yang sudah tadi kita isi. Lalu contoh berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan update. Sebagai contoh, salah satu misalkan di sini kita ingin update gender, kita bisa hapus, kita misalkan ganti jadi male. Nah, jadi male. Atau enggak yang V ini juga, atau yang dari male di atas ini diganti jadi female, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Lalu untuk contoh berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung melakukan prediksi di sistem ini. Untuk pertama-tama untuk melakukan prediksi syaratnya ada dua, harus ada data training yang pertama. Yang kedua harus ada data data testing. Data training di sini berguna supaya sistem bisa menggunakan data training tersebut sebagai alat klasifikasi prediksi yang nantinya akan diprediksi dengan algoritma K-nearest neighbor. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan input data dari data yang sudah saya dapatkan melalui link survei GForm. Di sini saya sudah punya datanya. Saya refresh dulu. Untuk datanya itu saya simpan di dataset 1. Nah, untuk data yang berada di GForm itu jumlahnya adalah ada 63 data. Nah, di sini data ini akan digunakan sebagai bahan untuk dilakukan dataset training. Seperti itu. Nah, di sini dicontohkan, misalkan kita ingin melakukan perhitungan klasifikasi. Di sini karena ini datanya terlalu banyak, kita simpelkan saja. Di sini saya sudah mengambil 6 data dari 63 data ini, saya sudah mengambil 6 data dari bawah yang akan dilakukan tes klasifikasi. Berikut adalah 6 data yang diambil dari bawah. Ada 6 data di sini. Jika ingin melakukan klasifikasi, pertama kita save dulu ini sebagai nantinya akan jadi data training. Oke. Untuk membuktikannya jika sudah tersave atau belum, jika di refresh, data akan tetap. Karena ketika tombol refresh ini ditekan, itu dia akan melakukan read di database. Oke. Ketika sudah di input, ada 6 inputan ini, kita akan coba langsung ke perhitungan. Dibuat tadi usernya. User. User. 1, 2, 3. Siap. Di sini sudah tampil lagi halaman dari pengguna atau user, di mana user di sini itu bisa melakukan perhitungan klasifikasi melalui data yang sudah dimasukkan oleh admin sebelumnya yang ada 6 data itu. Misalkan di sini untuk skripsi saya itu mengambil data, melakukan pencarian data baru, pemilihan data baru itu. Nah, ini adalah data baru yang akan kita coba training atau akan kita coba latih data tersebut. Oke, di sini namanya kita misalkan data baru. Lalu untuk
Jenis kelaminnya adalah 2. 2 artinya adalah female. Pendidikan akhirnya 3, artinya S1. Lalu keaktifan organisasinya adalah 3, adalah artinya cukup aktif. Lalu bidang kompetensinya 2, aplikasi. Lalu selanjutnya pengalaman akademiknya 1, ada sertifikasi keahlian 1, ada juga sertifikasi bootcampnya 1 juga, ada juga IPK 1 lulus kuliah itu 4, artinya 3,6 sampai 4. Pengalaman magang 1, ya, artinya ada. Dan yang terakhir kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya adalah 4, artinya 1, 2, 3, 4. Profesional mahir, 4 profesional mahir. Oke. Ketika kita menekan tombol OK, dia akan menampilkan perhitungan prediksi gaji fresh graduate ilmu komputer dari atau data baru ini dengan menggunakan algoritma Cannier-Snecboard. Bagaimana algoritma Cannier-Snecboard itu menghitung? Itu menggunakan rumus dari jarak Euclidean. Di sini akan tampil data baru, hasil keputusan adalah data baru equals artinya data baru tersebut gajinya adalah sama dengan UMR. Itu merujuk pada skripsi saya, yaitu berdasarkan hasil perhitungan terhadap data baru yang telah dibuat di atas menghasilkan prediksi dengan kelas UMR. Jadi berdasarkan hasil pengujian data baru dengan menggunakan sistem prediksi gaji fresh graduate komputer berbasis aplikasi desktop ini menghasilkan prediksi dengan nilai UMR, yang mana nilai ini sama dengan perhitungan manual yang dilakukan. Perhitungan manualnya itu sudah dilakukan sebelumnya, yaitu ada di bagian sini. Ini untuk perhitungan manual itu menggunakan 6 data pilihan tadi, ada Wulan, Sidik, Beno, Dimas, Disen, dan Febri, dengan masing-masing kelas gaji sama dengan UMP, kurang dari UMP, sama dengan UMP, lebih dari UMP, kurang dari UMP, dan kurang dari UMP. Ini akan dilatih menggunakan data baru yang tadi ini, dan jika dihitung manual menggunakan rumus Euclidean distance, akar dari A1 kurang B1 kuadrat tambah A akar dari AN kurang BN kuadrat akan menghasilkan nilai akar dari 7 adalah 2,64575. Ini hasilnya sama dengan hitungan yang di sini. 24675 artinya equals. Jadi hasil dari perhitungan dengan manual itu sama dengan hasil dari perhitungan menggunakan sistem, yaitu yang paling terdekat 2,64575, yang kelas gajinya sama dengan UMP atau equals. Baik. Kesimpulannya adalah algoritma Cannier-Snecboard dengan pengaplikasian bahasa pemrograman Java sangat baik digunakan ketika digunakan untuk menghitung besaran gaji fresh graduate ilmu komputer berdasarkan algoritma Cannier-Snecboard. Sekian dari saya. Terima kasih.